legislatif dan mereka yang dianggap penegak hukum. Nggak ada, karena apa? Semua ini main kong kali kong. Siapa backing? Pak Robert, Amerika. Aduh, apa lagi nih? Wow. Lolongan biadab. Udah di neraka. Yes. Salam Pak Paul. Shalom. Selamat malam Indonesia, selamat sore Eropa. Terima kasih Pak Paul. Ini judul yang memang kita harus perhatikan, bahwa Egy Sujana ini mempunyai backup yang luar biasa, karena memang itu cara mereka untuk menguasai Indonesia dan tanpa rasa takut untuk menghancurkan negara. Jadi si Egy Durjana ini, salah bicara, bukan Durjana ya, Sujana, memang orang yang memakai kesempatan apapun dengan segala trik-triknya, dan bahkan yang dijual-jual itu titelnya. Tapi dari pengamatan saya sendiri, dia sebenarnya tidak ada unsur ilmiah di dalam menyampaikan hal-hal tentang pembelaan Islam, karena agama itu kan tidak bisa dibela. Yang membela agama itu tidak ada lah, itu adalah urusan Tuhan dengan pribadi siapapun. Cuman ya, itulah Indonesia, yang dijual-jual adalah agama. Bahkan pemerintah juga yang dijual di luar negeri, internasional, ya itu tadi, ya penduduk Islam terbesar di dunia. Jadi tidak menjual suatu produk ataupun negara industri, tetapi itu sepertinya ingin menakutkan dunia bahwa agamanya itu mempunyai suatu kekuatan. Padahal kalau pikir, kalau perang secara nyata, sekarang tidak ada lagi perang secara manpower atau fisik. Itu perang teknologi. Jadi tanpa ada pasukan itu bisa hancur suatu negara dengan kekuatan teknologi. Tetapi Indonesia itu kembali kepada peradaban yang zaman barbarik, yang tidak mengenal kemajuan zaman, peradaban yang harus diadaptasi, dan yang dijual itu agama, sehingga menjadi suatu tuntutan-tuntutan yang munafik. Baik Egy Sujana juga Bahar Smith. Jadi nonsen kan, selalu meneriakan NKRI harga mati. Apa yang harga mati? Dia sendiri ketakutan masuk penjara. Jadi orangnya itu pengecut. Orang-orang seperti itu semuanya pengecut dan hanya ingin untuk memberikan gertakan-gertakan karena mereka merasa mereka itu dilindungi. Toh kalau masuk penjara pun ya seperti Waloni 5 bulan itu formalitas saja. Karena apa? Backing mereka itu memang terlalu kuat. Jadi ya memang hanya suara-suara yang lantang yang bisa menerobos ke dalam, karena ya kita tidak mengecilkan Galarua, tetapi mereka semua melihat siapa di belakangnya, sehingga tidak digubris apapun yang kita inginkan. Jadi satu-satunya yang memang kita harus lawan sebagai bagian daripada hak rakyat, kedaulatan rakyat, karena kita tidak lagi mempercayai wakil-wakil kita yang ada di dalam legislatif dan mereka yang dianggap penegak hukum. Nggak ada, karena apa? Semua ini main kong kali kong. Siapa backing daripada kekuatan-kekuatan ini? Lihat aja Egy Sujana, seenaknya bicara. Demikian juga, jangan salah dengan si Bahar Smith, Risik, karena mereka di backing oleh Egy Sujana dan sebangsanya, Yusuf Kala, dan bahkan Ma'ruf Amin yang duduk di dalam pemerintahan. Jadi pemerintah ini harus berani mendobrak. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Paul itu sudah maksimal untuk menyatakan perlawanan secara ya masif lah di dalam tuntutan-tuntutan menyuarakan. Tetapi orang-orang yang munafik seperti ini merasa yang nggak akan bisa tembus karena mereka di backing dengan menjual-jual sepertinya nasionalis seperti Bahar Smith. Harga mati Indonesia NKRI, nggak ada yang harga mati. Dia hanya aja ketakutan masuk di dalam penjara kok ngemis-ngemis, bahkan istrinya yang mau digadekan ke dalam untuk dia bisa mengeluarkan. Ini pengecut semua tuh.
Munarman menangis di dalam penjara. Kalau orang benar-benar jagoan, tunjukkan dong. Itu macho man-nya, jangan di dalam sudah teriak-teriak. Itu kalau marah kepada orang lain yang tidak disetujui, diseramin teh panas atau kopi panas, itu namanya pengecut semuanya. Jadi ya kita kembali kepada ya memang Indonesia harus didobrak dengan tuntutan-tuntutan untuk keadilan dan kebenaran. Bagaimana mungkin ada keadilan di Indonesia kalau perlakuan hukum ini pilih kasih. Waloni yang sudah jelas-jelas dia bukan hanya menghina Kristen, kita sendiri sebagai orang Kristen tidak terlalu peduli, tetapi tujuan-tujuan itu adalah menghasut, makar, dan ingin membodohi rakyat. Sama dengan Rizik, mereka melakukan hal-hal yang kriminal, kok tidak dituntut secara adil. Sehingga juga itu yang memupuk kekuatan-kekuatan mereka, karena sudah pikir kan, toh kalaupun masuk penjara itu hanya formalitas, sebentar lagi lepas. Jadi saya bersyukur ya suara Pak Pol dan kita semua ini termasuk suatu tujuan untuk mendobrak pemerintah yang ada. Nggak usah takut karena Pak Jokowi kan ada pasukan. Kalau bangsa si Egy Sujana yang membuat organisasi-organisasi untuk kekuatan kepentingan mereka untuk mencari pengaruh dan juga dana, mereka ini semua disupport oleh dana-dana daripada orang-orang yang duduk dalam pemerintahan saat ini dan mereka yang sudah pensiun sekalipun, karena mereka pada waktu menduduki jabatan itu merampok dan mencuri uang rakyat. Jadi ini harus disuarakan, jadi mereka harus ditangkap, aset-aset mereka harus dikembalikan dan dijual di mana link daripada uang-uang mereka supaya rakyat yang susah harus diberikan suatu kesejahteraan. Jadi itu tuntutan yang perlu, bukan menjual-jual agama. Agama itu individu, tidak ada itu freedom of religion. Jadi semua itu diberi kebebasan dengan keyakinannya. Kalaupun dia mau pilih ateis, itu kebebasannya, keyakinannya. Karena suatu agama itu kan berdasarkan pribadi yang kita yakini. Jadi nonsen itu. Jadi ya, baik pemerintah yang ada sekarang buka mata, buka pikiran. Jangan terus dibodohi dengan agama, yang dijual-jual agama. Orang sudah menuju ke planet-planet yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia biasa. Kok Indonesia selalu agama, yang dijual agama. The most populated Muslim in the world. Nggak ada itu. Kalau kita jual industri kita yang hebat, ya itu baru disegani. Makanya ya Indonesia inilah cara-caranya membuat LSM. Tujuannya apa? Mencari posisi untuk menduduki suatu kekuasaan, untuk mempengaruhi orang lain, memperkaya diri. Jadi ini mungkin yang kita harus terus suarakan dan berantas. Terima kasih Pak Pol.